Di dalam korporat strategi kita juga mengenal namanya diversifikasi. Ya. Diversifikasi itu terkait dengan apa saja aktivitas-aktivitas yang akan kita jalankan. Ya. Apakah kita mau diversifikasi pada level horizontal, ya, seperti saya sampaikan tadi. Kalau horizontal itu misalnya kalau eh, Astra misalnya ya. Nah, Astra itu punya mobil LCGC. Astra juga punya mobil yang premium, ya, yang harganya lebih mahal daripada LCGC. Nah, sama-sama mobilnya Bapak Ibu ya, sama-sama mobilnya. Ini adalah diversifikasi horizontal. Ya. Nah, kemudian kita juga vertikal. Ya, Astra itu selain jualan mobil Bapak Ibu, ternyata juga jualan asuransi. Ya. Dan mobil ini ternyata juga lewat jalan tol. Dia juga punya perusahaan jalan tol. Ya. Kemudian Astra itu juga punya apa lagi? Ya, eh, pengiriman, ya, ada track. Ya, ini logistik. Jadi Astra ini bermain vertikal juga. Nah, maka kalau kita bicaranya adalah horizontal Bapak Ibu, maka ini adalah diversifikasi yang terkait. Ya, jadi diversifikasi itu ada yang terkait dan tidak terkait. Kalau horizontal itu diversifikasinya adalah terkait, ya, atau relate. Tapi kalau vertikal itu tidak terkait atau unrelated. Nah, sekarang perusahaan kita cocoknya di mana, Bapak Ibu ya? Apakah terkait ataukah tidak terkait? Ya, ini harus kita pikirkan. Artinya di dalam level korporat kita mendiskusikan kita maunya terkait apa tidak terkait, seperti itu. Nah, berikutnya, nah ini ada beberapa contoh ya diversifikasi. Nah, ini kalau kita perhatikan secara sederhana, tadi diversifikasi saya bagi jadi dua jenis ya Bapak Ibu ya. Ada yang vertikal, ada yang horizontal. Ya. Kalau horizontal itu terkait, ya, relate. Kalau tidak terkait itu vertikal, ya, itu tidak terkait. Nah, secara detail maka diversifikasi bisa kita bagi, ya. Kalau diversifikasi satu pendapatan dari aktivitas bisnis itu 95% itu sama, maka itu dikatakan diversifikasi bisnis tunggal, ya. Maka grafiknya seperti ini. Bisnisnya cuma satu. Nah, kemudian ada lagi diversifikasi namanya bisnis dominan, ya, bisnis dominan. Kalau bisnis dominan, maka pendapatan antara 70 sampai 95%, ya, itu didominasi oleh bisnis tertentu. Nah, artinya seperti ini, ada A dan B Bapak Ibu. Ada PTA, ada PTB. Tapi PTA itu mendominasi pendapatan 70 sampai 95%. Nah, ini dimaksud sebagai bisnis dominan. Ya, bisnis dominan. Misalnya kita kalau di eh, rumah sakit misalnya, dominannya apa sih bisnis kita yang sumber pendapatan kita antara 70 sampai 95%? Oh, misalnya layanan rumah sakit. Tapi ada juga layanan lain. Misalnya kita punya layanan ambulan misalnya, ya, transportasi misalnya. Atau kita juga memberikan layanan lain-lain lagi. Apa? Ini dominan, ya. Jadi kalau dominan 70 sampai 95% itu dimiliki oleh bisnis yang utama. Nah, kemudian ada diversifikasi yang berhubungan tapi terbatas, Bapak Ibu. Kalau demikian, maka di bawah 70% bisnis itu terbagi. Ya. Ada yang di bawah, yang A, let's say 60%, yang B misalnya eh, 30%, yang C 10%. Nah, ini berhubungan tapi terbatas. Ya, seperti saya contoh tadi, A ini itu adalah pembangkit listrik,
ini adalah bisnis batu bara misalnya, C ini bisnis logistik yang mengirim batu bara perusahaan B ke perusahaan A di pembangkitan. Nah, ini berhubungan terbatas. Ya. Nah, ada lagi juga diversifikasi itu adalah berhubungan campuran. Nah, kalau campuran, maka kurang dari 70% beberapa bisnis itu berbagi kompetensi. Ya, berbagi kompetensi. Ya. Ada beberapa entitas yang tidak saling terkait, seperti A dan C ini tidak saling terkait, Bapak Ibu. Nah, bahkan yang berikutnya adalah diversifikasi tidak berhubungan. Nah, ini seringkali dilakukan oleh konglomerasi, Bapak Ibu ya. Nah, konglomerasi. Perusahaan-perusahaan swasta, perusahaan-perusahaan keluarga, itu biasanya diversifikasinya adalah konglomerasi. Yaitu antara PT A, PT B, dan PT C itu tidak ada keterhubungan kompetensinya, tidak ada keterhubungan layanannya, tidak ada keterhubungan produknya. Ya, misal kalau kita bicara konglomerasi, misalnya Lipo Group, ya, Lipo Group itu konglomerasi. Jadi ada rumah sakit, ya, ada perguruan tinggi, apa namanya, Universitas UPH gitu ya. Kalau rumah sakit ada rumah sakit Siloam. Kemudian Lipo juga punya perumahan, ya, punya real estate yang kemarin rame di Mekarta misalnya begitu. Nah, ini antara rumah sakit, perguruan tinggi, dan properti itu tidak ada hubungannya. Maka ini disebut sebagai diversifikasi tidak berhubungan. Atau bahasa yang lain kita lakukan skemanya konglomerasi. Misalnya begitu. Nah, pertanyaannya, tadi kita bicara diversifikasi, kemudian kita bicara koherensi, kira-kira bermanfaat apa tidak? Ya, bermanfaat apa tidak? Jadi salah satu yang bisa saya kutip dari Megahan sama Porter di tahun 98 itu, salah satu manfaat besarnya adalah penciptaan nilai tambah, Bapak Ibu. Ya, penciptaan nilai tambah. Bayangkan ketika kita membangun sebuah kawasan. Ya, ini bisnis kawasan. Ya, kita bangun rumah di sana, kita bangun ruko di sana untuk mereka berbisnis, kita bangun mall, ya, seperti Pakuwon. Pakuwon itu ada rumahnya, di dalam kompleks perumahan kawasan itu ada mallnya juga, di situ ada sekolahnya juga, sekolahnya, ya. Jadi orangnya tinggal di rumah, keluar rumah ada mall, ketika anaknya sekolah. Jadi biasanya mamanya nganter anaknya sekolah, mamanya belanja gitu. Ya, ini adalah bisnis kawasan. Kenapa? Artinya uang itu nanti berputar, Bapak Ibu. Ya, sekolahnya di sekolahnya di kawasan, belanjanya di mallnya di kawasan. Artinya uangnya berputar. Kemudian kalau orang tinggal di perumahan misalnya, mereka juga butuh air. Nah, kita untuk air kerjasama dengan PDAM misalnya untuk di sektor properti ini. Kita juga bisa jualan air. Apalagi yang bisa kita jual? Banyak sekali. Jadi uang berputar. Jadi kalau orang tinggal di luar kawasan misalnya ya, tinggal di luar kawasan, sekolah di sini, sama anak dari orang tua yang tinggalnya di rumah kawasan, itu harganya harusnya beda. Karena tidak ada transfer biaya. Ya. Kalau dari luar mahal, tapi kalau dari dalam lebih murah, dapat diskon. Nah, seperti itu. Apalagi di sini ada bank, ya, ada perbankannya. Jadi kalau belanja di mall pakai kartu kredit, diskonnya lebih banyak lagi. Nah, ini adalah nilai yang diberikan oleh sebuah perusahaan kepada konsumen. Lebih hemat, ya, eh, lebih efisien, seperti itu. Inilah tujuan dari strategi korporasi, Bapak Ibu. Nah, secara historis, sebetulnya di tahun 50 sampai 60-an atau bahkan diawali pada tahun 93 gitu ya. Itu eh, baru saja dideklar terkait dengan korporat strategi. Tapi awalnya itu sudah didiskusikan
mulai di tahun 50 sampai 60. Ya ini sebetulnya adalah kita punya sebuah gagasan, kita punya temuan, ya misalnya saya ngobrol dengan direksi, saya ngobrol dengan para top manajemen tim, ternyata ada insight-insight baru. Ya, ada insight-insight baru bahwa masing-masing manajer profesional itu punya skill yang diterapkan di dalam bisnisnya, itu masing-masing memiliki pola yang bermacam-macam, ya, bermacam-macam. Maka kita gunakan karena polanya sangat bermacam-macam, kita sebut sebagai general management skill, ya. Dan waktu itu diajarkan di program-program MBA ya Bapak Ibu ya, di program-program MBA di Amerika sana. Nah, ternyata proses pengembangannya sangat menarik, ya. Ternyata semua orang di top manajemen tim membutuhkan ilmu ini. Kapan saya harus investasi untuk diversifikasi tadi? Kapan saya harus punya anak usaha baru supaya uang saya tidak keluar gitu ya. Nah, ini sangat menarik Bapak Ibu ya. Maka secara historis memang kebutuhan dari korporat strategi ini dibutuhkan supaya pengembangan dari kompetensi itu bisa kita pelajari. Nah, sekarang kebetulan ini sudah semakin berkembang dan kita bisa menyebut sebagai korporat strategi seperti itu. Ya. Oke, nah kesimpulannya strategi korporat itu sangat diperlukan ya Bapak Ibu oleh perusahaan untuk menjadi pemenang di dalam industri tempat kita bersaing. Ya, misalnya di industri pesawat itu ada Airbus sama Boeing. Apakah mereka rival? Iya, mereka rival. Tapi mereka sebetulnya punya keunggulan masing-masing, Bapak Ibu. Ya, mereka punya keunggulan masing-masing. Jadi mereka fokus bagaimana meningkatkan sumber dayanya supaya bisnis yang mereka kelola tetap sustain. Dan tentunya sekali lagi kita kembali ke dalam tiga tujuan tadi. Yang pertama adalah nilai, ya. Kemudian yang kedua adalah konfigurasi. Yang ketiga adalah koordinasi. Ya, ini adalah hal yang harus bisa kita pandang ya menjadi aspek yang krusial.